saya record ya. Selamat berjumpa dalam pertemuan ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya share kembali ya. Lalu berikutnya teman-teman memperhatikan ya tentang faktor alam ya. Tentunya kekayaan Indonesia ini sangat kaya sekali teman-teman ya, di mana para investor menginvestasikan ya baik di luar negeri dalam negeri ya ke Indonesia ya, sehingga pertumbuhan ekonomi kita bergerak sangat maju ya. Lalu berikutnya teman-teman kita lihat faktor ekonomi. Faktor ekonomi suatu negara yang stabil bertumbuh ya, bertumbuh artinya grow ya, dan daya beli masyarakat sangat baik, tentunya membuat dunia investasi, dunia industri akan meningkat ya. Tentunya pertumbuhan ekonomi suatu negara akan meningkat sangat kuat ya. Coba kalau Anda bandingkan dengan negara-negara yang sering berkecamuk ya, atau mengalami resesi atau pergantian kepemimpinan, kudeta dan berbagai hal ya. Ini sering terjadi ya, beberapa negara-negara yang tidak stabil. Tentunya ekonomi negara tersebut akan hancur dan masyarakat terlihat nyata tidak sejahtera ya. Ya alhamdulillah ya, Indonesia kita lihat ekonominya stabil. Kita akan lihat ya slide-nya nanti ya. Nah, selanjutnya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Artinya pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu 2022 ya. Kita lihat pertumbuhannya pada saat kita mengalami apa ya? Epidemi Covid, kita lihat 3,72 ya. Lalu meningkat 5,44%, naik lagi 5,23%, lalu produk domestik bruto ya, produk domestik bruto kotornya adalah 4.919,9 triliun ya. Lalu pertumbuhan produk PDB-nya terlihat ya, ada triwulan pertama 2020 2,97 ya. Jatuh lagi 2020 karena epidemi Covid ya, minus 5,32 ya. Lalu triwulan ketiga 2020 minus 3,49 ya. Turun lagi minus 2,17 ya. Lalu kita lihat teman-teman triwulan 2021 ya. Oke Bang Jaya ya. 7,07 artinya ada peningkatan ya, ada optimis teman-teman ya. Lalu triwulan ketiga 3,51 naik lagi 5,02, 5,01 dan 5,44 ya. Artinya pertumbuhan produk domestik bruto mengalami peningkatan ya. Lalu kita lihat pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha ya. Artinya lapangan pekerjaan semakin meningkat ya. 1,37, 4,01, 4,01 ya, naik lagi 21,27, turun lagi 5,79 karena Covid kemarin, teman-teman ya. Lalu pertumbuhan PDB menurut pengeluaran ya 5,51, 5,04, anjlok ke minus 5,24, tapi ada peningkatan berikutnya 3,07, naik lagi 19,74 ya. Ya agak turun ya 12,34, artinya masih tahun lalu masih stabil ya. Lalu teman-teman lihat pertumbuhan kontribusi PDRB menurut wilayah teman-teman ya. Nah, ini kita perhatikan artinya di Sumatera ada peningkatan 4,95 ya. Nah, pertumbuhan ekonominya ya, alhamdulillah ya. Kalimantan peningkatan 3,25 teman-teman, perhatiin nih. Sulawesi peningkatan 6,47 ya, alhamdulillah ya. Lalu Maluku dan Papua peningkatan 13,01, alhamdulillah ya. Jawa ya ada peningkatan 5,66 ya. Lalu Bali dan Nusantara 3,94 ya. Saya perhatikan nih pertumbuhan bergerak di Indonesia Timur ya. Perhatiin ya, Kalimantan 4,25, Sulawesi naik 64,7, lalu Maluku terjadi peningkatan 13,01. Artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia ya bertumbuh ya, apalagi pengembangan ekonomi di Indonesia Timur ya, apalagi akan ada ibu kota baru di Kalimantan ya, ibu kota Nusantara. Selanjutnya teman-teman kita perhatikan. Nah, lalu berikutnya faktor teknologi informasi teman-teman ya. Artinya teman-teman, suatu negara yang mempunyai sarana infrastruktur teknologi dan informasi digital sangat kuat dan tingkat SDM masyarakat sangat berpendidikan ya, tentunya dunia industri negara tersebut akan terpacu seiring dengan peningkatan ekonomi dari dunia industri. Ya, kita lihat negara Jepang dan Korea Selatan sebagai negara industri
kuat di benua Asia ya, termasuk negara China ya. Nah ini ya, artinya tadi saya bicara tentang faktor alam ya, lalu faktor ekonomi, lalu berikutnya bicara masalah faktor teknologi informasi kawan-kawan ya. Artinya kita harus siap ya teman-teman ya. Ya, artinya informasi teknologi sudah ada di depan mata, termasuk kita pada hari ini melakukan pembelajaran melalui online ya, dan kita streaming on the YouTube ya. Selanjutnya teman-teman, kita lihat lagi, ya kita masukkan lagi. Oke, Sarah, masuk Sarah ya. Nah, artinya inovasi teknologi bisnis pemasaran ini teman-teman. Berbagai platform media internet ya. Bisa kita lihat Facebook, Twitter, Instagram ya, dan berbagai hal ya. Nah, ini artinya kita harus siap ya. Oke ya. Lalu berikutnya teman-teman, kita masukkan Michael. Oke, Michael, masuk Michael. Nah, berikutnya kita lihat faktor sosial, penting sekali teman-teman ya. Artinya masyarakat yang berkembang dan tumbuh dengan pendidikan yang semakin bagus ya, akan membuat tantangan menjadi lebih baik ya, tentunya ya. Nah, kita lihat contohnya berkembangnya masyarakat profesional dengan berbagai kalian ya. Artinya saya ingin tekankan Anda harus bisa dalam berbagai kalian, misalnya bidang keuangan ya, pemasaran, teman-teman, bidang industri, hukum bisnis, oke ya, teknologi, artinya ya kita sekarang bekerja lewat internet, teman-teman ya, termasuk hari ini ya, dan berbagai bidang lainnya ya. Tentunya kita lihat teman-teman, negara Indonesia menuju negara yang siap berkompetisi, bersaing dalam pasar bebas dan pasar ekonomi masyarakat ASEAN ya. Jadi teman-teman harus siap nih teman-teman ya. Tadi faktor 1, 2, 3, 4 saya udah ngomong nih ya. Maka di sini teman-teman, peluang pengusaha, pekerjaan ahli dan berbagai bisnis Indonesia harus siap bersaing dengan negara lain secara global ya, termasuk kita sendiri teman-teman ya. Nah, faktor yang lain apalagi? Kita lihat teman-teman ya. Nah, kita lihat faktor budaya. Artinya kita lihat faktor budaya di Indonesia yang sangat beragam ya, dengan berbagai budaya, lagu, adat, agama, pakaian tradisional dan berbagai hal. Tentunya mempunyai kekuatan luar biasa dalam bisnis pariwisata atau tourism ya. Atau pada hari ini nanti kita akan ya dalam 28 atau 27 hari lagi kita akan menyambut suasana Hari Raya Idul Fitri ya di bulan Ramadan ini juga ya, di mana kerabat keluarga sangat erat, merupakan hal yang menarik dan luar biasa, memberikan pengaruh positif ekonomi ya. Nah, di sini saya tekankan ya, bagaimana Bapak Presiden Joko Widodo memberikan slogan Aku Cinta Indonesia atau beli produk Indonesia sehingga negaramu tetap bekerja, memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia ya. Ya, buy produk Indonesia and keep your country working ya. Artinya Anda kalau tetap mencintai Indonesia ya, belilah produk Indonesia ya. Souvenir, makanan ya, atau peralatan rumah tangga dan peralatan rumah tangga dan berbagai hal ya, sehingga ekonomi, industri dapat bekerja terus-menerus, sustainable ya. Nah, ini pandangan dari Bapak Presiden Joko Widodo Maret 2021 ya, belum lama ya. Dan selanjutnya teman-teman kita lihat ada ya, artinya teman-teman ini penting sekali ya. Anda harus mencintai produk Indonesia, siapa lagi kalau bukan Anda sendiri ya. Lalu sukseskan gerakan 100% produk Indonesia ya. Ini penting sekali ya. Artinya kita membantu ya agar ekonomi kita bisa bergerak ya, maju ya, serempak ya. Tadi kan kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia bertumbuh ya. Walaupun kita menghadapi epidemi Covid ya. Nah, ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita lihat artinya faktor pemerintah ya, pemerintah Indonesia membuka dunia industri selebar-lebarnya kepada investor Indonesia dan luar negeri untuk menginvestasikan modalnya, uangnya, pengembangan ekonomi baru di wilayah Indonesia Timur digalakan ya, sehingga ekonomi meningkat ya, khususnya tempat teman kita Yohana di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ya,
kemarin dibangun apa tuh? Sirkuit Mandala ya, canggih banget itu ya, keren banget ya. Nah, pemindahan pembukaan ibu kota baru di Kalimantan dan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Maruf Amin memperluas lapangan pekerjaan dan membangun pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Pulau Kalimantan ya. Kita juga lihat di Sumatera sudah dibangun jalan tol lintas Sumatera ya. Jadi kita bisa kunjungi kampungnya Marisa di Sumatera Selatan ya, lewat jalan tol ya. Udah mantap ya Marisa ya. Udah nggak perlu lewat apa jalan Elok 9 lah apa ya, jalan ini ya udah mantap. Apa jalan lintas Sumatera tuh ya. Wah, hebat ya. Ini baru pertama kali ya. Di kampung saya juga dibangun ini bandara Silangit ya. Nah, pemerintah juga melalui Bank Mandiri, BNI, BRI, dan bank swasta juga memberikan kredit usaha bagi kita ya yang ingin berusaha, pengusaha mikro ya. Ini strategi penguatan ekonomi untuk masyarakat UMKM agar meningkatkan taraf hidup melalui wirausaha, khususnya dalam bisnis marketing ya. Nah, bisnis marketing ini nggak perlu ini ya. Saya lihat ada di Palembang itu ya, jual empek-empek itu laku banget itu ya, dalam bentuk apa packaging yang bagus ya. Saya lupa namanya tuh. Mungkin Marisa tahu ya. Atau teman kita Yohana di NTB ya, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, gimana dunia pariwisata sirkuit Mandala ya digalakan ya. Nah ini katanya saya belum pernah kesana, katanya bagus sekali ya, indah dekat pantai ya. Nah ini artinya ekonomi Indonesia Anda harus yakin ya akan bertumbuh, bertahan, berkelanjutan. Nah ini kita harus dukung ya. Artinya kita juga harus meningkatkan skill kalian kita ya. Tadi saya ngomong-ngomong di atas ya, skill baik skill dalam kalian keuangan, marketing, SDM, operasional, hukum bisnis, dan berbagai hal, teman-teman ya. Dan selanjutnya teman-teman kita lihat, nah yang nih, perkembangan ekspor impor Indonesia teman-teman. Ya, jadi saya sendiri ngomong pakai data ya dari Badan Pusat Statistik. Kita lihat teman-teman, Mei 2021 lihat ya, 16 triliun ya, 16 triliun 932,9 rupiah triliun ya, ekspor kita ya. Impor 14.000 triliun 234,8 ya. Mei 2021 ya. Lalu Mei 2022 tahun lalu teman-teman ya. Ini data benar loh. Ekspor kita 21.505 triliun ya, 4 ya. Lalu impor 18.610,2 triliun ya. Artinya ekspor kita lihat ada peningkatan 27% ya. Alhamdulillah ya. Impor juga ada kenaikan 30% ya. Artinya perdagangan ekspor impor terjadi surplus ya. Kita lihat 2021 surplus, 2022 surplus. Ya mudah-mudahan 2023 ini surplus ya. Bentar lagi ya, saya belum dapat data yang terbaru. Ini ya datanya teman-teman ya, dari Badan Pusat Statistik ya. Jadi Pak Jonggi memberikan data valid ya. Lalu berikutnya teman-teman, kita lihat ekspor impor Mei 2021, Mei 2022. Nah, yang atas biru ini ya, terjadi peningkatan ya. Walaupun Indonesia mengalami 2,5 tahun yang lalu COVID ya, wabah COVID, tapi ekonomi kita alhamdulillah bertahan ya. Lalu impor juga terjadi peningkatan dan terjadi surplus ya. Neraca perdagangan Indonesia 2021-2022 terlihat ya teman-teman yang hijau ini kawan-kawan dalam juta US dollar ya, alhamdulillah ya dalam juta US dollar ya. Perhatikan meningkat sampai Mei 2022 ya. Lalu ekspor kita non migas kemana saja? Ada ke Tiongkok, ada ke India, ke Amerika Serikat, dan ke Jepang ya. Ini nilainya terlihat ya. Lalu import non migas Tiongkok, ya, Jepang, Thailand, dan Australia. Ya. Artinya perkembangan ekspor impor Indonesia Mei 2022, Mei 2021 terjadi peningkatan ya. Dan selanjutnya, nah ini perhatiin nih kawan-kawan ya, yang nanti ingin fokus dalam manajemen bisnis atau marketing bisnis ya.
Ini kita lihat pemasaran secara luas ya. Anda sebagai pemilik, owner, lingkungan, fisik, dewan direksi ya. Ada pembuat aturan ya. Kita akan bersaing dengan kompetitor. Ingat kawan-kawan ya. Kita bersaing dengan kompetitor ini penting sekali ya. Jadi kita harus mengupgrade ya. Apa nih kekurangan kita ya. Kelebihan kita apa nih ya. Tapi jangan terlena juga karena kita unggul harus memperbarui inovasi ya sehingga kita menjadi pembeda, different ya. Lalu hubungan dengan konsumen penting, pemasok, karena strategi mitra kita ya. Kita harus punya mitra di mana? Misalnya Indofood punya mitra di Medan, punya mitra di Makassar, punya mitra di Sulawesi, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Kita harus punya mitra kawan-kawan ya. Lalu hubungan dengan pemasok, supplier penting sekali ya. Lalu yang terluas, dimensi internasional, hubungan internasional ya. Artinya bagaimana kita sekarang bisnis tanpa batas ya. Apalagi sekarang kita menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN ya. Dimensi politik hukum, ya, dimensi sosial budaya, dimensi ekonomi, dimensi teknologi, artinya kita sudah siap ya. Nah, siap dan berbagai perangkat teknologi ya. Kalau saya lihat teman kita William keren banget tuh ya. Suasana ini ya, studionya ya. Nah, ini penting sekali ya. Teman-teman juga harus siap ya. Tidak bisa kita gaptek lagi, gagap teknologi ya. Apalagi nanti generasi berikutnya, generasi masa depan kita ya. Kita harus mempersiapkan ya generasi yang unggul ya agar kita mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, hubungan internasional tadi saya ceritakan ya, artinya sekarang hubungan antar bangsa, globalisasi memberikan pengaruh hubungan negara, di mana dunia perdagangan semakin terbuka dan tidak ada batas, ya, sehingga semua negara saling membutuhkan. Ya. Perdagangan internasional melalui kecanggihan digital transaksi dagang antara bank asing, ya, dengan bank swasta, ya, di Indonesia sekarang lebih mudah, ya, dan bisa melalui electronic banking, ya, atau melalui handphone Anda, ya, atau melalui ATM, ya, dan sekarang udah lebih canggih ya dengan Android Anda atau handphone Anda bisa melakukan transaksi ya, ekspor impor sangat mudah melalui transaksi letter of credit ya. Produk luar negeri sekarang ramai ya, seperti kita lihat Coca-Cola, Starbucks, McDonald's, Toyota, Suzuki ya. Bagaimana meningkatkan dunia dagang, dunia bisnis dalam marketing ya, yang semakin berinovasi ya, semakin berinovasi. Anda siap kawan-kawan ya, dengan berbagai ide-ide strategi bisnis ya. Oke ya. Dan selanjutnya kita lihat strategi perusahaan, artinya strategi adalah pedoman atau guidance, arah dan kebijakan yang disesuaikan kondisi kekuatan dan kelemahan atau SWOT ya, strength, weakness, opportunity, threat ya. Sehingga Anda harus bisa menganalisa ya, kekuatan Anda apa ya, kelemahan Anda apa, harus yang bisa diperbaiki ya. Lalu opportunity, kesempatan apa nih ya, tahun 2023 ini ya, bisnis apa yang bisa kita lakukan teman-teman ya. Lalu threat, ancaman ya, ancaman tentu para kompetitor kita ya, kompetitor pesaing kita akan melihat Anda ya. Nah, Anda pun juga harus melihat pesaing Anda. Nah, ini penting ya. Ini dari buku A Pattern of Purpose and Policy which are unique to the firm oleh Kenneth R. Andrew ya, Kenneth R. Andrew dalam bukunya New Horizon in Corporate Strategy ya, artinya horizon baru, dunia horizon baru di dalam strategi perusahaan ya, diterbitkan oleh McKinsey Quarterly Winter tahun 1971 ya. Ini bisa Anda lihat di Google ya. Buku ini masih dipakai ya. Bagaimana Kenneth R. Andrew tahun 1971 sudah menyatakan bahwa pedoman arah ini sudah akan dipakai ya tahun 2023 ini ya. Artinya inovasi-inovasi sudah terjadi ya. Apalagi nanti 30 tahun ke depan. Nah, ini ya penting sekali teman-teman. Coba buka buku A Pattern of Purpose and Policy which are unique to the firm ya. Ini sangat penting sekali. Siapa tahu teman-teman mau bikin skripsi kualitatif dalam dunia marketing. Nah, ini sangat tertarik
sangat tertarik saya ya kalau Anda milih saya sebagai dosen pembimbing ya. Dan selanjutnya teman-teman, nah artinya strategi perusahaan adalah suatu rencana kegiatan bagaimana mencapai tujuan dengan memperhatikan keterbatasan faktor-faktor produksi, keterbatasan faktor-faktor modal, keterbatasan ya berbagai hal dalam menghadapi perubahan lingkungan dan persaingan ya. Saya ingatkan, reminder again to you, kalau walaupun kita terbatas, baik dari sisi modal, dari sisi berbagai hal, yakinlah Anda bisa bersaing ya. Anda harus yakin, Anda harus bisa bersaing ya. Jangan ragu-ragu kawan-kawan ya, harus optimis ya. Nah, kata strategi dapat kita lebih mudah dipahami apabila kita melakukan, nah ini penting banget nih ya, doing the right thinking ya. Doing the right thinking, maksudnya lakukan analisa berpikir yang benar, ya. Ya, Anda harus analisa, berpikir yang benar, ya. Sebagai analisa strategi bisnis, teman-teman, ya. Oke. Dan keputusan operasional dengan doing thinking the right. Jalankan keputusan dengan benar, ya. Oke ya. Jadi saya ajak kawan-kawan dalam strategi marketing, ya, strategi marketing ya, Anda harus bisa tadi saya bicara tentang SWOT ya, strength, weakness, opportunity, threat ya, di mana Anda harus doing the right thinking ya, dan juga doing thinking the right ya, berpikir benar dan melakukan keputusan yang benar ya. Ini teman-teman ya, penting sekali ya nanti dalam dunia marketing bisnis ya. Oke, selanjutnya, nah tugas pertama nih, teman-teman ya. Kita sudah mempelajari pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 dalam dunia manajemen pemasaran dalam organisasi perusahaan bisnis ya. Tentunya saya lebih banyak studi kasus kawan-kawan ya. Mohon kerjakan deh dengan baik ya. Percaya sama saya, trust me ya. Kalau Anda, tadi kan saya ngomong ini nih, ya, berpikir benar dan keputusan yang benar ya. Oke ya. Apabila Anda bisa menjelaskan secara lengkap tentang bauran pemasaran, ya, berikan contoh perusahaan apa yang telah menjalankan bauran pemasaran atau marketing mix. Misalkan, Yohana ingin menjelaskan Bank BCA, atau William mau menjelaskan Unilever, ya, bagaimana produk itu bisa masuk ke pasar Indonesia, atau produk Indofood, atau produk Wings Group, ya, atau produk apa lagi, Toyota, ya, banyak ya. Coba Anda baca ya, bagaimana produk-produk Toyota, Wings Group, Unilever, cap orang tua ya, sukses dalam bisnis dunia marketing ya. Apa yang dilakukan dalam marketing mix ya teman-teman? Coba ya. Ini bermanfaat sekali loh dengan ini studi kasus ya. Atau Anda belajar dari Tokopedia ya. Ya, pendirinya saya nggak usah sebutkan ya. Beliau dari Pematang Siantar sama kayak William, bagaimana sukses Tokopedia. Nah, ya. Lalu berikutnya 1B, kita telah mempelajari lingkungan pemasaran bisnis dengan 7 faktor tersebut. Jelaskan kekuatan produk Indonesia, ya. Contohnya Indomie, kekuatannya apa? Ya? Kok bisa berhasil? Bagaimana? Ya? Nah, Anda bisa bukalah, ya. Kenapa produk Indomie bisa berhasil? Atau produk Unilever bisa sukses, ya? Atau produk Aqua bisa apa? Bisa sukses, ya. Bank BCA, Bank Mandiri, ya. Ya silakan pilih salah satu. Atau produk yang lainnya, produk PT Astra Indonesia, atau produk Astra Honda Motor ya, yang bikin apa sepeda motor Honda Beat atau Honda Supra ya, dalam menghadapi persaingan bisnis yang kompetitif ya. Nah, ini ya tugas studi kasus 1A dan 1B ya. Dan selanjutnya tugas pertama dikumpulkan bersamaan dengan UTS ya, melalui email yang sudah ditentukan di WA Group ya. Di WA Group Anda sudah baca ya email saya ya. Ya. Khusus ya untuk pelajaran ini ya. Agar nanti bikin yang rapi, ya, bikin yang mantap ya. Percaya sama saya ya, kalau Anda pintar menganalisa bisnis marketing, Anda pasti akan dipakai dicari oleh berbagai perusahaan-perusahaan ya. Percaya sama saya ya, trust me ya, it works ya.
Nah, kerjakan dengan sungguh-sungguh, harap tidak copy paste ya. Kalau mau lihat oke aja ya, tapi gunakan dengan pemikiran Anda ya. Jangan cuma dari universitas mana Anda pindahin ke ke tulisan Anda. Waduh, kacau ini ya. Coba deh ya, dibaca dengan baik sehingga Anda harus bisa berkreasi ya. Nah, salam sukses untuk semua kita semua. Nah, Stella Natasha kelihatan nih ya. Apa kabar Stella nih? Baik, Pak. Bagusan gini layarnya ya. Kemarin layarnya biru-biru kayak apa ya, Cartoon Network ya. Ya teman-teman ya. Ini tugas studi kasus ya. Kerjakan dengan baik seperti biasa, kumpulkan bersamaan dengan UTS. Ya, oke. Baik teman-teman, nanti saya akan share ke mana ke YouTube ya sebagai promosi kita. Mohon teman-teman open kamera, tolong dong. Michael, Sarah, Nurfalisa, Reinhard, Jeremy, oke deh. Biar ini, oke, wah Reinhard keren banget nih. Kayaknya calon bisnismen nih. Amin, Pak. Mixue, Pak. Reinhard ya, bukan Jos. Keren ya. Nur Khalifa kemana nih wajahnya nih ya. Halo Nur Khalifa kok menghilang? Nah itu dong ya, masuk di YouTube nih ya. Sarah oke ya. Jeremy Jonathan, Michael Joshua, Esa, Zainuddin, Bang Zai, lalu Bang Yori, Nur Hanisa, Bulan Arianti, Sumartin Halawa ya. Baik teman-teman, ini pertemuan ketiga ya. Saya screenshot dulu ya. Oke ya, oke. Ya, semoga bermanfaat, kerjakan dengan baik ya. Percaya sama saya ya, pasti. Oke, Bulan Arianti, foto dulu ah, biar enak nih. Mana Bulan? Iya, oke ya. Ya, kerjakan dengan baik ya, agar bermanfaat nanti Anda bikin skripsi ya. Anda udah masuk semester 4 ya. Tinggal 2 tahun lagi, nggak lama ya, 2 tahun lagi nggak lama ya kerja. Sehingga nanti Anda menjadi sarjana manajemen berkualitas, jadi manajer hebat, menjadi direktur hebat, bisa punya mobil BMW yang terbaru atau Mercedes yang terbaru ya. Reinhard pakai Mercedes yang terbaru. Terus Stella pakai Kijang Innova Reborn yang terbaru ya. Yohana juga pakai Pajero yang terbaru. Rubicon, Pak. Apa? Rubicon, Pak. Rubicon ya. Tapi jangan diulas kemana. Jangan ngomong melebar kemana-mana ya. Sebab ini nanti ditayangkan di YouTube, repot saya nanti ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Akhirul kata saya ucapkan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua dan salam sehat dan sukses selalu STIG Jakarta. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Sukses semuanya ya. Sukses. Terima kasih.